Jadi kalau ditanya, apakah ekspresi Peggy benar-benar tertawa lepas karena tarikannya jelas. Perhatikan bahwa arah tubuh lawyernya itu sering ke arah Peggy. Ini kita bicara confirmation gesture. Apakah kemudian didiskusikan sebelumnya itu suatu hal yang salah? Oh, jawabannya tidak, sangat tidak. Itu artinya kuasa hukumnya sudah bekerja dengan baik karena dia jadi kuasa hukum kan, berarti nggak nganggur gitu. Usai 49 hari menjalani hari-hari di ambang ketidakpastian, Peggy Setiawan akhirnya dapat bernafas lega. Kini, ia pun telah berada di kampung halaman bersama orang-orang yang begitu ia cintai, tanpa harus lagi merasakan dinginnya lantai tahanan. Bersamaan dengan hari kebebasannya, Peggy pun muncul ke hadapan publik dan menceritakan pengalaman buruknya menjadi korban salah tangkap dalam kasus viral tewasnya dua sejoli Vina dan Eki. Mulai dari kisah penangkapannya yang penuh kejanggalan hingga kejadian-kejadian buruk yang ia rasakan di balik jeruji besi. Salah satunya adalah ketika ia mengalami dugaan tindak kekerasan dari oknum kepolisian. Sontak saja, konferensi pers yang diselenggarakan Peggy menuai banyak pertanyaan dari masyarakat. Mulai dari arti ekspresi Peggy yang begitu sumringah, sampai raut wajah Peggy ketika menceritakan pengalaman pahitnya di tahanan. Lantas, seperti apa kondisi psikologis Peggy pasca bebas dari tahanan? Serta bagaimanakah pula pakar ekspresi menjelaskan raut wajah Peggy Setiawan dalam konferensi pers itu? Gini ya, buat saya, apa yang ditampilkan Peggy di preskon tersebut, itu adalah ketika diketawa, dia memang ketawa lepas. Gitu ya. Baik. Tetapi pertanyaannya, apakah ketawa lepas itu karena lega, atau karena merasa bahwa sudah berhasil, misalnya berhasil menutupin sesuatu segala macam, kita nggak kelihatan. Itu hanya Tuhan dan dia yang tahu. Jadi kalau ditanya, apakah ekspresi Peggy benar-benar tertawa lepas karena tarikannya jelas. Dari bibir, dari samping mata, itu jelas. Tapi apakah tertawa lepas karena lega atau tertawa lepas karena merasa sudah berhasil untuk mengelabui, itu nggak bisa ditentukan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya, dan keluarga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Kami mungkin tidak bisa membalas perbuatan baik kalian. Kami cuma hanya bisa membantu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga Allah SWT bisa membalas semua kebaikan kalian, juga bisa memanjangkan umur kalian dan bisa melancarkan dan mempermudah segala urusan dan rezeki kalian semua. Ketika di press conference, kata-katanya tersusun dengan sangat baik. Pilihannya cuma dua, probabilitas cuma dua. Sekali lagi, bukan masalah salah enggak, tapi probabilitas menang dia dua. Satu, Peggy adalah orang yang sebetulnya cerdas, yang tidak dia tampilkan dengan wajahnya seolah-olah biasa aja segala macam. Dia cerdas dengan pemilihan kata-katanya. Kalau saya kemudian ditanya, misalnya, Mas, apakah kemudian tukang bangunan nggak boleh cerdas? Oh, tukang bangunan boleh cerdas dan banyak yang cerdas. Buktinya mereka bisa membuat bangunan bagus, rapi, segala macam gitu. Pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya dia ditampilkan bahwa dia nggak ngerti apa-apa, dia orang yang sederhana, dia orang tidak bersalah, segala macam, saya cuma mau bilang bahwa dia bisa jadi iya, tapi dia tidak bodoh. Dia pintar dengan pemilihan kata-kata yang luar biasa. Nah, pemilihan kata-kata luar biasa, pilihannya probabilitas pertama adalah dia memang secerdas itu, tapi pura-pura terlihat biasa aja, terus kemudian nggak ngerti apa-apa. Lalu yang kedua, sudah didesain dengan sangat bagus oleh tim kuasa hukumnya. Dan kalau ada yang berani bilang, oh enggak desain, tahu dari mana? Ada perlakuan yang ini nggak, kasar-kasar apa? Ada. Semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang apa, penguasa gedung itu sepertinya itu. Yang penguasa ya. Tahanan. Bukan. Yang itu yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu apa, yang ibaratnya yang penguasa apa, ibaratnya yang inilah polisi lah ibaratnya. Ini menarik. Perhatikan cara lawyernya bertanya pada dia. Perhatikan bahwa arah tubuh lawyernya itu
sering kalah Peggy. Ini kita bicara confirmation gesture. Artinya adalah ketika seseorang bicara terus kemudian dia nengok ke arah seseorang dan ngomong ke arah orang itu menandakan bahwa dia mencari seek out atau mencari kenyamanan dari jawaban-jawaban itu. Apakah kemudian didiskusikan sebelumnya itu suatu hal yang salah? Jawabannya tidak, sangat tidak. Itu artinya kuasa hukumnya sudah bekerja dengan baik karena dia jadi kuasa hukum kan, berarti nggak nganggur gitu. Apakah kata-katanya itu disetting? Sudah pasti diatur. Makanya kalau saya bilang tadi probabilitasnya dua nih, Peggy pintar, dan dia kemudian dia yang ngatur sendiri, atau dua ada orang yang sudah memberikan masukan banyak dan bantu, atau sebenarnya bisa ada yang ketiga nih, walaupun kemungkinan memang kecil yang ketiga ini, gabungan dari keduanya. Dia sudah pintar terus kemudian ditambah lagi dengan dibantu masukan segala macam. Tapi itu cukup jelas, lihat gestur dari si pengacaranya. Ya, yang mengarah ke arah Peggy, sangat secara dominan mengarah arah Peggy. Dan tetapi ketika dia menjawab bahwa kemudian apakah dia disiksa di dalam, kita lihat bahwa senyumannya itu lepas. Itu yang ketika dia di antara banyak pertanyaan itu lepas. Begitu tanya itu, ya dia masih tidak turun juga, tidak ada perubahan bahwa dia kemudian takutkah atau marahkah, tidak ada muncul sebuah ekspresi takut atau marah. Just normal aja jadinya. Terlepas dari kredibilitas ucapannya pasca dibebaskan dari tahanan, Peggy Setiawan kini telah kembali ke Cirebon. Hebatnya, kepulangan itu dirayakan dengan begitu meriah oleh warga sekitar yang menyambut Peggy bak seorang pahlawan. Menyaksikan masyarakat yang memenuhi kediamannya, Peggy pun tak kuasa membendung kebahagiaannya. Sampai-sampai ia sempat menyuarakan nazar untuk bersedekah di sederet masjid yang membutuhkan. Tentu hal itu bisa saja direalisasikan oleh Peggy, mengingat setelah ini ia digadang-gadang akan menuntut uang ganti rugi atas penangkapannya. Lantas, sudah sejauh manakah upaya Peggy dan tim kuasa hukum dalam menuntut uang ganti rugi dari Polda Jawa Barat? Kami masih mempertimbangkan bagaimana sih yang pas kira-kira dikabulkan. Memang lagi kami pertimbangkan ya dengan tim penasihat hukum. Nah, kami mewacanakan memang ada ganti kerugian ini, ada material, ada imaterial. Nah, material ya ini kaitannya dengan kehilangan pekerjaan Peggy Setiawan, kehilangan penghasilan Peggy Setiawan pada saat dilakukan penangkapan sampai penahanan berapa bulan misalnya. Nah, kemudian gajinya berapa per bulannya, nah, dikali misalkan 2 bulan misalnya per bulan 5 juta dikali 2 bulan ya 10 juta. Itu sangat rasional karena memang gara-gara ditangkap, ditahan tidak berdasar ya, terbukti sudah dibatalkan, sudah dinyatakan tidak sah, maka kami berhak untuk menggugat kerugian material. Mengenai ganti rugi, ya Peggy bisa juga mengajukan ganti rugi, bisa melalui gugatan resmi di pengadilan, gugatan ganti rugi, bisa juga minta langsung ke kepolisian negara Republik Indonesia, mengajukan aja permohonan ganti kerugian begitu. Tapi ini jatuhnya di tingkat Kapolri nanti. Kapolri memberikan belet, ya kami setuju memberikan ganti rugi, bisa tanpa beracara di persidangan untuk tuntutan ganti rugi. Itu lewat belet dari Kapolri. Atau bisa juga supaya aman, supaya bisa dipakai sebagai sandaran formal, ya sudah digugat ganti rugi. Nah, kalau ganti rugi ini menjadi jelas berapa nilainya, 500 miliar, 100 miliar, tapi diputus pengadilan inkrah, ya oke, berarti harus dibayar segitu. Nah, itu sangat jelas sekali dan punya sandaran hukum. Nah, kalau minta langsung ke Kapolri bisa juga, cuman angkanya nggak besar mungkin. Ya kami cuma mampunya kira-kira 100 juta, 2 juta, kan begitu kalau itu. Tapi kalau ada putusan pengadilan itu harus dijalankan. Siapa yang membayar? Ya negara. Ya itu santun-santunnya harus, karena tadi ada perintah kan, bukan hanya minta maaf, tapi nama Peggy harus dipulihkan. Nah, harus dipulihkan tuh ya apa? Ya udah secara tertulis gitu kan. Terus berikut lagi, Peggy kan belum menuntut ganti rugi. Masih ada satu lagi yang bisa dilajukan oleh Peggy, yaitu menuntut, tapi yang dituntut bukan Polri ya, negara. Mengapa negara? Karena Polri itu alat negara. Negara mempunyai alat telah salah dalam
buat atau bertindak, maka negara harus menanggung membayar ganti ruginya. Kemudian ada imaterial. Imaterial itu kami dasarnya adalah ketika penyidik membacakan pemeriksaan psikologis forensik pada jawaban pra peradilan, penyidik mengatakan dengan diliput oleh seluruh media, live pula kan, bahwa Peggy Setiawan ini orang yang suka berbohong, ya, cenderung melakukan tindak pidana dan seterusnya, ya. Jadi manipulatif, suka memanipulasi dan seterusnya. Jadi seperti Peggy Setiawan ini pantas, ya, kalau dibilang pembunuh itu kan, dan itu menurut kami itu subjektif lah digiring. Akibat penilaian itu, ya, Peggy Setiawan merasa malu, keluarganya juga merasa malu, seperti iya kan, padahal kan belum tentu. Nah, itu namanya menjatuhkan harga diri atau menjatuhkan nama baik Peggy Setiawan. Bisa kami gugat imaterialnya. Kalau Peggy mau nuntut soal rehabilitasi ataupun ganti rugi itu ada di dalam KUHP. Cuman kalau misalnya dikabulkan atau tidak itu urusan pengadilan, urusan hakim. Kalau pendapat saya pribadi, ya sudahlah, udah selesai ini, sudahlah. Dia kerja aja lah, kerja lagi cari uang. Ngapain nanti dia mau nuntut ini, walaupun boleh dan bisa. Dia kan habis waktu lagi kan, belum tentu menang pula itu, belum tentu menang. Dan nanti kalau dia nuntut itu tergantung hukum acaranya lagi kan, di dalam KUHP, di dalam BW. Kalau pengacaranya pintar, bagus. Kalau pengacaranya nggak pintar, malah kalah tambah malu dia nanti. Di sisi lain, kebebasan Peggy pun masih mengundang sejumlah perdebatan di kalangan praktisi hukum. Pasalnya, putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman kemarin masih memancing sederet kontroversi. Ada yang menganggap Peggy telah dipastikan bebas secara utuh, ada pula yang menganggap Peggy hanya bebas di fase pra-peradilan. Sehingga, masih besar kemungkinan bagi Peggy untuk kembali ditahan. Lantas, akankah penyidik Polda Jawa Barat kembali mengembangkan penyidikan terkait DPO Peggy Setiawan? Jangan lupa kalau membaca amar putusan, ya, memang harus jelas, ya. Jadi begini, di dalam putusan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan dengan pemohonnya Peggy Setiawan ini, yaitu putusan nomor 10 Pit-pra, ya, tahun 2024 PN Bandung, ini kan mengabulkan seluruhnya. Artinya petitum kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ya, itu dikabulkan. Ya, penetapan tersangka dibatalkan, dikeluarkan dari tahanan dan penyidikannya dihentikan, ya. Dan ada nomor 5, poin 5 dalam amar putusan. Ini dinyatakan bahwa menyatakan, ya, tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Jadi pengertian bebas Peggy itu harus dimaknai bebas pra-peradilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik, bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar, memeriksa sebagai saksi, memanggil sebagai tersangka, kemudian ditahan. Itu bisa terjadi dalam hitungan hari ke depan. Saya bicara hukum acara yang kemungkinan terjadi, bukan menduakan agar terjadi, oke? Agar masyarakat ngerti. Ya, alasan itu mau ditahan itu apa alasannya? Nggak bisa dong, mau ditahan tuh panggil dulu dia kan, sesuai dengan KUHP itu panggil, baik dia klarifikasi sebagai saksi atau sebagai tersangka. Sudah dia diperiksa, itu kan mesti digelar dulu oleh polisi internal. Sudah digelar baru ditentukan dia tersangka atau tidak. Sudah ditentukan dia jadi tersangka, baru boleh dia ditangkap atau ditahan. Jadi kalau seorang lawyer ngomong-ngomong, oh bisa ditahan lagi itu, rasanya dia, ilmu pengetahuan dia mungkin tidak begitu tinggi. Saya nggak sebut nama lawyernya, seorang lawyer itu kalau dia sampai ngomong gitu, itu cuman emosional aja. Ya nggak bisa lagi, karena udah dikunci dengan pertama kan, error in persona. Orangnya bukan ini gitu. Nah, kalau orangnya bukan ini, kalau ada alat bukti yang lainnya untuk orang lain, sudah nggak bisa lagi dia. Menyatakan tidak sah segala keputusan
atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci putusan berikutnya. Kak Elsa yang sudah beracara 40 tahun, saya 2015 sudah lanjut sampai sekarang, sudah hampir 9 tahun juga, bahkan hampir 10 tahun. Menurut saya, putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Memang bisa kemudian dipersangkakan kembali dengan bukti-bukti baru atau dengan tindakan penyidikan baru oleh Polda Jabar. Bisa dia dipersangkakan kembali. Tapi sekarang ini status dia sudah seperti kayak kita ini, bebas nih, tidak ada jeratan hukum atau tidak ada embel-embel apa. Nah, tapi dia bisa dipersangkakan kembali kalau Polda Jabar bekerja melakukan penyidikan dan menyasar dia kembali. Menyasar dia karena apa? Ya karena ada bukti-bukti baru, ada bukti-bukti lama yang datang lagi, ada saksi-saksi lagi yang menceritakan tentang dia. Nah, kalau itu ada dan kemudian itu akurat lagi, nah itu polisi kemudian bisa menyasar dia lagi, bisa dia disasar lagi. Tapi ini susah. Susahnya apa? Karena rasionya kemungkinan kira-kira paling cuma 3-5% aja, jauh sekali dari kemungkinan dia kembali menjadi tersangka. Kenapa? Karena nggak ada bukti dan nggak ada saksi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.